Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semua petunjuk, kekuatan, sehingga kita bisa bertemu pada majelis yang mulia ini melalui peralatan yang ada, Majelis Taklim Al-Hidayah Bali, yang mudah-mudahan istiqomah dalam terus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran Al-Karim serta sunnah Rasulnya. Selawat dan salam mari terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, seluruh anggota keluarga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam guna meraih kehidupan yang baik di dunia yang sementara ini maupun kelak di akhirat yang selama-lamanya. Teman-teman, adik-adik, saudaraku dimanapun berada, kita akan berbicara pentingnya pemberdayaan diri dalam menghadapi gempuran, provokasi, godaan setan yang terkutuk. Pemberdayaan ini tentu dengan menggunakan, memanfaatkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Memang gempuran dari setan yang terkutuk ini, sebagaimana sempat kita perbincangkan, dari detik ke detik, bahkan saat kita tidur lelap sekalipun, terus menerus sampai di ujung usia kita, saat sekaratul maut pun, menurut Rasulullah SAW, mereka setan-setan yang terkutuk itu masih saja menggoda kita. Karenanya penting bagi kita untuk memberdayakan diri kita dalam menghadapi gempuran itu, walau pernah kita perbincangkan secara jumlah satu orang bisa menghadapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan setan yang terkutuk, sebagaimana diisyaratkan misalnya di surat Al-Isra surat 17 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya. Iblis dipersilahkan untuk mengerahkan pasukannya. Ya, kalau pasukan itu tentara, tentu tidak satu dua ya yang dikerahkan dalam menggempur, menggoda manusia dengan bisikan yang berbisanya itu. Di antara pintu mereka adalah urusan harta benda, urusan lawan jenis. Ini penting bagi kita untuk menyadari betapa kita mesti berupaya bangkit untuk lebih tangguh menghadapi mereka. Dalam perspektif Al-Quran, agar kita tangguh, sebagaimana di surat An-Nahl 99 misalnya, kita mesti beriman, kemudian yang kedua tawakal. Sedangkan yang ketiga, agar kita tangguh, adalah ikhlas dalam melakukan berbagai kegiatan yang tiada lain kegiatan itu sejatinya intinya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengabdi kepadanya. Rasa ikhlas ini penting. Pertama, itulah syarat utama
diterimanya suatu amal, ikhlas. Yang kedua, manakala itu ada pada diri kita rasa ikhlas itu, maka setan pun tidak mampu menggempur kita. Sebagaimana misalnya diisyaratkan di surat Al-Hijr ayat 40. Jadi kita sesungguhnya tidak perlu berkecil hati. Hanya yang perlu kita sadari, teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada bagian tertentu dari diri kita itu merupakan sasaran utama setan untuk digempur. Coba kita perhatikan dulu surah An-Nisa, surat keempat, ayat 118 dan 119. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ya. Akan kuambil, kata mereka, bagianku yang ada pada manusia. Ternyata dalam konteks ini, yang sasaran, di antara sasaran utama mereka dalam mengambil bagian itu adalah menyelusup ke angan-angan kita. Jadi imajinasi kita yang ada di kepala kita ini, angan-angan kita digempur oleh mereka. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setan dalam bentuk jin itu bisa memasuki diri kita melalui pori-pori kulit kita, menyelusup melalui pintu pori-pori kulit, ikut peredaran darah, lalu menuju angan-angan. Maka dibangkitkanlah angan-angan kosong itu yang ada pada seorang manusia. Lazim terjadi, dan tentu kita pernah mengalami ya, di antara kebiasaan orang berangan-angan itu banyak berandai-andai. Karenanya Rasulullah melarang kita untuk berandai-andai. Di antara ciri dari angan-angan kosong itu adalah tentu saja tidak rasional. Jadi hati-hati untuk orang-orang atau diri kita yang gembira, jangan sampai terlalu gembira, terlalu senang. Juga manakala kita susah, jangan pula terlalu susah. Karena terlalu senang, itu memudahkan angan-angan kita terbang, sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Terlalu susah pun, terlalu sedih, itu juga bisa membahayakan kalau angan-angan tidak terkendali. Bukankah orang-orang yang bunuh diri misalnya, dari sejumlah keterangan para psikiater, mereka ada bayangan sebelum bunuh diri, sebelum melakukan percobaan bunuh diri, ada bayangan dulu bahwa mereka akan menghabisi dirinya, bahwa mereka akan mengakhiri umurnya. Itu dibayangkan dulu. Dan para pakar kesehatan, khususnya kesehatan jantung, juga menyarankan kita agar tidak terlalu bergembira, dan itu bisa membahayakan. Juga agar tidak terlalu sedih, ini pun membahayakan. Sering dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar bahwa seseorang yang sedang
menikmati pertandingan olahraga, katakanlah kesebelasan favoritnya, eh, kesebelasan favoritnya bermain dan ternyata menang, kemudian melakukan selebrasi tersendiri saking senangnya. Namun apa yang terjadi kemudian? Jantungnya berhenti. Begitupun yang sedih, terlalu sedih, ini pun bisa membahayakan. Karenanya bisa dipahami ya, jika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hadid 20 misalnya juga berpesan kepada kita terkait dengan karunia-karunia dunia ini, agar tidak terlalu senang, sebab ini membahayakan. Kalau terlalu senang kemudian berbangga-bangga dan sombong, itu berbahaya. Setan berkesempatan masuk dan menggempur dengan rasa yang terlalu senang, kemudian berbangga-bangga dan sombong. Kasus Korun yang begitu bangganya dengan harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, dengan sombongnya Korun memamerkan hartanya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Korun dibenamkan ke dalam perut bumi lengkap dengan seluruh harta bendanya. Begitupun yang terlalu sedih, kita banyak mendengar ya tentang cerita-cerita kesedihan di mana orang yang terlalu sedih ini pada akhirnya juga menderita stres, kemudian meningkat menjadi depresi, bahkan meningkat lagi ada yang menjadi gila. Ini tentu perlu kita waspadai agar setan tidak bebas memasuki angan-angan kita hanya karena kita terlalu senang, berbangga-bangga, atau hanya karena kita terlalu sedih, begitu ya. Baik, angan-angan. Angan-angan ini biasanya orang kalau berimajinasi, berangan-angan nunjuk ke sini. Begitupun kalau seseorang itu lupa terhadap sesuatu yang ditunjuk kepala. Tentu manakala lupa tidak mungkin menunjuk dengkul atau hati atau yang lain, tapi kepala. Soal lupa ini pun bisa karena gangguan setan, karena provokasi setan. Coba kita lihat dulu surat Yusuf, surat ke-12, ayat 42. Silakan Mbak Emma. Dan dia, Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa bahwa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ini gara-gara lupa. Dan menurut ayat ini, setan yang menjadikan laki-laki itu lupa. Sehingga lupa menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh raja kepada Nabi Yusuf. Akibatnya, dampaknya, sampai Nabi Yusuf mesti berada di penjara selama beberapa tahun lagi. Artinya apa? Kita semua pernah mengalami lah. Dampak lupa ini bisa merugikan waktu kita, merugikan tenaga kita, bahkan merugikan secara harta. Ini mesti kita waspadai juga ya. Dan soal lupa ini soal keseharian kita ya. Kita semua pernah lupa dalam konteks ayat tadi, surat Yusuf ayat 42. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan menjadikan dia lupa. Namun di ayat lain, di surat Toha misalnya ayat 115,
dalam konteks ayah kita, bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, Allah menyebutkan kenapa Adam sampai lupa? Karena tidak adanya azam, kemauan yang kuat pada Adam. Sehingga boleh kita simpulkan, lupa yang kita alami itu penyebabnya ada dua. Pertama bisa karena pengaruh setan, surat Yusuf ayat 42. Yang kedua karena kita tidak ada kemauan yang kuat. Contohnya, kenapa sih teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang hafal Quran 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Sementara diri kita misalnya belum. Ini kenapa ini? Nah, dalam konteks di surat Toha itu penyebabnya tiada lain karena tidak ada kemauan yang kuat. Kenapa mereka sampai hafal 10 juz, sekian belas juz, 20 juz, 30 juz? Karena mereka memang memiliki kemauan, azam yang kuat. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata setan tidak hanya menyasar imajinasi kita, ingatan kita, namun setan juga menyasar hati kita. Kita perhatikan surat Haji, surat Al-Hajj ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Masya Allah. Tidak seorang nabi maupun rasul yang manakala memiliki keinginan, maka setan menyelusup melalui keinginan itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan pengaruh setan itu terhadap para nabi dan rasulnya. Kalau selevel nabi, selevel rasul, manakala ada keinginan tertentu, setan menyelusup melalui keinginan itu, apalagi kita. Jadi pelajarannya tentu, mari kita berhati-hati soal keinginan ini. Sering juga kita mengalami suatu ketika barangkali kita ingin bersilaturahim ke rumah kerabat, bersilaturahim mengunjungi sahabat. Namun di tengah jalan malah kita belok ke tempat lain. Mungkin ke mall, swalayan, atau ke tempat lain. Sehingga akhirnya keinginan untuk silaturahim tadi gagal. Ya, tentu peristiwa semacam itu pernah juga kita alami. Ada juga orang yang setelah mendapatkan protes karena mungkin caranya keliru. Begini loh Mbak, Mas, sebetulnya maksud saya itu baik. Memang keinginannya adalah suatu kebaikan. Namun boleh jadi berbelok menjadi salah karena caranya yang keliru. Ini pun kita semua pernah mengalamilah. Bagaimana setan menyelusup melalui keinginan itu. Karenanya teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam soal keinginan yang kemudian memunculkan niat, mari kita juga berhati-hati. Dan sebaik-baik keinginan, sebaik-baik niat adalah mardotillah,
berharap ridho Allah, ikhlas, bersih, berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kejernihan niat ini kita jaga, insya Allah keinginan-keinginan yang ada pada diri kita tidak akan bisa diintervensi oleh setan yang terkutuk. Pada akhirnya kita pun perlu terus memberdayakan diri kita dalam pertempuran melawan setan yang terkutuk, di mana Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat memerintahkan perlakukan mereka setan-setan itu sebagai musuh, karena mereka adalah musuhmu yang nyata, aduwwun mubin, musuh yang nyata bagimu. Dalam bertempur, dalam menghadapi provokasi, rayuan, godaan, gempuran setan itu, sungguh kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikuti sistemnya Allah. Kita ikuti sistemnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk meraih perlindungan itu. Misalnya suatu doa yang ada di surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, ini pun penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada kita semua. Waqur Rabbi adkhilni Rabbi a'udzubika, maaf diulang. Waqur Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan-setan. Di ayat 98, lanjutan dari doa ini, wa a'udzubika rabbi ayyahburun, dan aku berlindung kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kehadiran mereka di dekatku. Ini penting ya teman-teman. Para ulama juga ada yang menganjurkan diri kita, manakala kita mau sholat, setelah berwudu, membaca doa wudu, bagus kalau kita sempatkan membaca doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Juga bisa dilengkapi misalnya membaca surah An-Nas sebelum kita sholat. Bagus juga manakala ayat ini kita amalkan dalam kondisi tertentu. Mungkin sedang sendiri, mungkin sedang menghadapi problem di mana hati kita sedang peka, di mana kita merasa memerlukan, dan kita semua tentu memerlukan pertolongan Allah Ta'ala dalam kegiatan kita, kegiatan tertentu selain mau sholat. Juga misalnya manakala kita mau tidur, selain mungkin Anda membaca ayat kursi atau membaca tuntunan Rasulullah, membaca Al-Ahad, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, tentu tidak ada salahnya manakala kita lengkapi dalam memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan setan ini, doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Insya Allah kita akan semakin berdaya menghadapi mereka.
akan semakin tangguh. Ketangguhan ini penting karena terkait erat dengan keselamatan kita. Tujuan setan tiada lain adalah membuat kita sengsara, menderita, dan finalnya kelak masuk neraka. Itulah tujuan mereka. Karenanya keselamatan ini, keselamatan dari gempuran, godaan setan yang terkutuk, adalah bagian dari kepentingan kita yang sangat mendasar. Dan mari kita terus dan terus mengakrabi Al-Quran. Di surat Az-Zukhruf ya teman-teman, surat Az-Zukhruf, coba kita buka surat 43 ayat 36. Mbak Emma, ini ayat terakhir yang akan kita baca pada kesempatan hari ini, yaitu surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf itu teman-teman, adik-adik kalau di rumah di dekat ada Al-Quran, silakan dibuka Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Selain doa-doa mohon perlindungan tadi, mari kita terus mengakrabi Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita menjauh dari Quran. Sebab begitu kita menjauh dari Quran, berpaling dari Quran, maka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan-setan itu dijadikan teman bagi orang-orang yang berpaling, yang menjauh dari Quran. Artinya, manakala kita ingin tangguh menghadapi mereka, mari terus dan terus kita mengakrabi Al-Quran. Jangan pernah ditinggalkan Al-Quran, jangan pernah diabaikan atau sampai berpaling. Insya Allah dengan begitu kita akan semakin tangguh dalam menghadapi setan yang terkutuk. Mudah-mudahan keselamatan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, kepada anak-anak keturunan kita, kepada seluruh anggota keluarga kita, sehingga selamat fid dunya wal akhirat. Jadi sekian dulu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti teman-teman ada tanya jawab, silakan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.